Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darus Rianto, mahasiswa PPG Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, akan melakukan uji kinerja berupa praktek pembelajaran pada kelas 10 IPA 2 di SMA Negeri Cahaya Madani, Banten Boarding School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Gimana kabarnya semua? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Iya, soalnya tadi ada beberapa tuh yang izin. Si Farid, si apa tadi? Gaitsa sakit. Suara saya jelas, gambar jelas. Jelas. Ya udah, bisa didengar. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, silahkan Aditya pimpin doa. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran kimia, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah dunia akhirat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Aditya. Saya cek kehadiran dulu. Google Attendance ini ada 13, tapi di sini ada 14. Ya, emang tadi siapa sih Arik mati lampu di rumahnya. Widi lagi di jalan. Siapa tadi? Farel, Gaitsa, sama Imelda, sama Hania yang ada. Jadi sudah izin ke saya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang ikatan kovalen. Ya kan? Ikatan kovalen sudah kan di minggu sebelumnya kan? Udah. Masih ingat apa itu ikatan kovalen? Ikatan kovalen terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron oleh dua atom yang berikatan. Ya coba Kayla ulangi lebih keras. Udah keras Pak ini Pak? Iya. Belum. Udah. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron oleh dua atom yang berikatan. Terus ada berapa tuh jenis-jenis ikatan kovalen kemarin? 3. Apa aja? Rangkap 2, rangkap 3. Ya. Rangkap 2, rangkap 3. Satu lagi? Rangkap tunggal. Oh. Kovalen tunggal. Iya, ikatan kovalen tunggal. Tunggal aja, tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang kepolaran senyawa. Jadi ini lanjutan dari materi kita sebelumnya, yaitu ikatan kovalen. Nanti di sini ada lagi nih, ikatan kovalen terbagi menjadi 2. Ada ikatan kovalen polar dan ada juga ikatan kovalen nonpolar. Nanti di sini kamu akan belajar tentang bagaimana cara membedakan antara ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen polar. Ada 2 cara sebenarnya berdasarkan percobaan dan dilihat dari bentuk molekulnya. Dari bentuk molekulnya itu dasarnya adalah keelektronegatifan. Nah, dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kamu semua dapat membedakan ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar. Selanjutnya, menganalisis kepolaran senyawa. Nah, menganalisis kepolaran senyawa ini nanti berdasarkan eksperimennya di virtual lab. Nanti ada linknya. Terus yang ketiga adalah mempresentasikan hasil percobaan kepolaran senyawa. Jadi nanti di sini juga setelah kamu melakukan percobaan, kamu juga bisa mempresentasikan hasil percobaan kepolaran senyawa itu. Mau dari data pengamatan dan analisis datanya. Kemudian kamu mengambilkan kesimpulan.
Itu cakupan materi dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jelas ya? Kalau jelas, anggukan kepala 2 kali. Ya. Ada yang tahu ini gambar apa nih? Noda. Kemeja. Minyak, kotoran, kancing. Kemeja, minyak, Tangan. kotoran, kancing, tangan. Jawabannya benar semua. Tapi yang akan kita fokuskan kira-kira apa nih di sini? Kursor saya kelihatan gak sih? Kelihatan. Ya. Ini apa nih? Minyak. Ya. Ya, ceritanya ini noda minyak yang ada di kemeja. Kira-kira kalau kita bersihkan ini pakai air, hilang tidak minyaknya? Tidak. Tidak. Terus harus pakai apa nih untuk membersihkan ini? Deterjen. Ya, Rinso. Deterjen Rinso. Iya, Rinso. Rinso mereknya, deterjen namanya. Kenapa harus pakai deterjen? Kenapa nggak air aja? Karena air tidak. Kenapa? Karena air tidak bikin itu. Apa sih putus-putus suaranya? Karena air? Tidak bikin larut. Iya. Karena air tidak melarutkan minyak. Oke. Selanjutnya. Ini nih. Gambar apa? Make up ya? Make up Make Pak. up itu, Pak. Ya, Make up. make up. Alis itu. Kira-kira orang ini habis ngapain nih? Habis pakai Habis make up, bersih make up membersihkan. Oh iya, habis membersihkan. Habis membersihkan make up. Kalau membersihkan make up pakai apa? Pakai micellar Pakai cleaner, cleansing oil, Iya, micellar water juga bisa. micellar water. Selanjutnya ini nih. Kira-kira ngapain nih? Kutek. Ya. Untuk bersihin kutek pakai apa tuh? Aseton. Nah, kalau pakai air doang nggak bisa. Enggak. Pakai bensin nggak bisa. Enggak tahu. Belum coba. Ya kan ini biasanya perempuan yang pakai kutek kan dihilangkannya pakai aseton. Ya kenapa kita harus pakai aseton ya untuk menghilangkan kutek ini? Nanti setelah kita mempelajari materi ini pasti kamu menemukan jawabannya. Nah, sekarang kan kita udah mulai masuk ke materi yaitu tentang senyawa kovalen polar dan kovalen non-polar. Kita lihat dulu nih gambar ini. Nah, pada hari ini kita pembelajarannya itu eksperimen. Nanti kamu semua melaksanakan eksperimen masing-masing di virtual lab. Linknya ada tuh di LKPD-nya kan sudah ada juga linknya. Nanti juga kalau perlu nanti saya share linknya di sini di chat. Nah, nanti kamu lakukan sendiri percobaannya, catat data pengamatannya di LKPD, kemudian analisis hasilnya, kamu jawab pertanyaan-pertanyaan, dan untuk jawab pertanyaan-pertanyaan itu, silahkan buka bahan ajarnya, atau kamu bisa cari dari buku paket, atau juga bisa mencari dari internet, baik di Google, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu, nanti seperti biasa, kamu mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD kamu, kemudian menarikkan kesimpulan, terus nanti di akhir juga ada kuisnya 5 soal aja sedikit yang di sini. 5 soal, setelah itu udah selesai. Perhatikan gambar berikut ini. Apa yang akan ada di pikiran kamu, baik berupa pertanyaan atau pernyataan tentang gambar ini? Silahkan. Itu minyak sama air nyatu kayaknya larutan minyak. Yang lain? Pertanyaannya, kenapa minyak sama air nggak bisa nyatu, Pak? Iya. Kenapa minyak dan air tidak bisa bersatu?
Setelah gambar tadi kan ada gambar dari di dalam gelas ada campuran minyak dan air. Nah, sekarang juga ada video tentang percobaan polaran. Silahkan di gimana videonya? Sudah disaksikan semua? Kira-kira silakan tentang video dan gambarnya. Saya mau bertanya, Pak. Ya. Alasan mereka nggak bersatu apa, Pak? Yang minyak sama air. Ya. Alasan antara air dan minyak tidak bersatu, alkohol dan minyak tidak bersatu, sedangkan air dan alkohol itu bersatu. Nah, identifikasi masalah sudah. Sekarang melakukan praktikum di virtual lab. Nih, saya demonstrasikan terlebih dahulu, nanti kamu tinggal mengulangi masing-masing. Ini ya, ini kelihatan kan? Kelihatan nggak? Saya share ini kelihatan. Nah, ini ada tabung uji. Tabung uji. Ini berisi air 1 mili. Dan di sini ada pipet. Pipetnya berisi larutan yang bisa diganti-ganti di sini. Nah, bisa kursor. Nah, praktikum yang akan kalian lakukan itu ada 2. Yang pertama uji kelarutan dengan air dan uji pembelokan senyawa. Yang pertama uji kelarutan dengan air. Contohnya aja air sama benzena. Contoh ya. Kita arahkan ke atas, kemudian kita teteskan sampai volume total yang ada di tabung uji itu 2 mili. Nah, udah 2 mili ini kan. Kemudian geser dulu pipetnya dan klik aduk. Aduk. Nah, hasilnya silahkan nanti kamu catat di data pengamatan. Apakah dia akan larut atau tidak larut, ya, bercampur atau tidak bercampur. Sampai sini jelas? Jelas? Jelas. Ya, jelas Pak. Selanjutnya yang kedua adalah uji pembelokan senyawa. Uji pembelokan senyawa. Di sini ada nih alat ini namanya buret. Ini klemnya. Ini statifnya atau penyangganya. Statif buret. Ini ada kerannya, buret yang bisa dibuka, bukanya ditarik, ntar ditutup lagi. Nah, kalau ini penggaris bermuatan. Biasanya kalau di praktikum aslinya, ini penggarisnya digosok-gosokkan dulu ke rambut biar dia bermuatan negatif. Jadi ada seperti medan magnetnya, medan listriknya. Nah, untuk mengganti larutan dalam buret, ini ada di sini. Bisa air, benzena, karbon tetraklorida, dan sebagainya. Nah, misalnya aja benzena. Nanti kita arahkan penggarisnya di bawah, kemudian buka kerannya. Bagaimana arah aliran air ini? Aliran air ini ya, nanti kamu coba sendiri. Apakah dibelokkan atau tidak dibelokkan? Kita lihat di sini benzena tidak dibelokkan. Coba kita cari yang lain. Kalau misalnya, air nggak kelihatan, air aseton. Kalau aseton gimana? Oh, ternyata aseton itu bisa dibelokkan. Nanti kamu catat aja di tabel data pengamatan. Nah, sampai sini jelas? Jelas. Kalau sudah jelas, silahkan lakukan
percobaannya sendiri. Dan isi LKPD-nya, saya beri waktu 20 menit, cukup 20 menit. 20 menit, setelah 20 menit, kita gabung lagi ke meeting ini ya. Anggap saja sekarang kita genepin aja jam 2.40, berarti nanti jam 3 kita gabung lagi ya. Siap? Udah. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Jelas semua? Kalau jelas, silahkan kerjakan LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah pada selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Ya. Kalau sudah, silahkan presentasikan hasil pengerjaan LKPD kamu semua. Mulai dari identifikasi masalah, mengumpulkan data, mengolah data, dan menarik kesimpulan. Silahkan siapa yang mau pertama mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya. Saya dulu deh, Pak. Ya udah, silahkan Aditya. Dari mengidentifikasi masalah, Pak. Dari pertama. Jadi mengidentifikasi masalah. Setelah tadi saya menonton video dan melihat stimulus yang di atas yang berupa gambar, muncul di benak saya ada dua pertanyaan. Yang pertama itu, apakah ada ciri khusus lain yang membedakan antara senyawa polar dengan senyawa non-polar? Kemudian pertanyaan kedua saya, apa yang menyebabkan air dan minyak itu tidak bisa membentuk campuran homogen? Atau dengan kata lain, kenapa air dan minyak itu tidak bisa menyatu? Iya, terima kasih Aditya. Itu identifikasinya dari Aditya. Yang lain gimana? Ada yang mau menambahkan? Kalau ada yang mau menambahkan, silakan saja sebutkan aja. Ya, silakan Aulia. Ya kan, itu tadi Adit, kenapa minyak dan air tidak dapat bersatu. Terus satu lagi, kenapa air dan alkohol dapat bersatu. Nah, selanjutnya yang kedua tuh, yang mengumpulkan data berdasarkan hasil percobaan. Berarti data pengamatan yang pertama tuh, uji kelarutan dengan air. Ya, uji kelarutan dengan air, silahkan ditampilkan. Hasil percobaannya, larutan air berdasarkan pengamatan itu larut dan air merupakan senyawa polar. Etanol berdasarkan pengamatan itu larut dan merupakan senyawa polar. Oktana berdasarkan pengamatan itu tidak larut dan merupakan senyawa non-polar. Yang lain bagaimana hasil pengamatannya? Apakah ada yang berbeda atau sudah sama dengan data pengamatan dari Sri Fatika? Sama. Oke, sama-sama ya. Berarti setelah melakukan percobaan uji kelarutan dengan air, data pengamatannya ini dan sama-sama. Ya udah. Terima kasih Sri. Sekarang yang kedua, uji kelarutan apa yang kedua tuh? Ya, yang kedua, uji pembelokan senyawa. Silakan. Saya Pak. Ya udah. Berdasarkan percobaan tadi di lab, larutan air dilarutkan di air itu ternyata dibelokkan, berarti dia itu polar. Terus ada etanol dibelokkan juga, dia polar. Lalu ada oktana tidak dibelokkan, berarti dia non polar. Lalu ada asam asetat, dibelokkan, dia polar. Lalu ada karbon tetraklorida, ternyata sama kayak oktana, tidak dibelokkan, dia non-polar. Lalu ada aseton, ternyata dapat dibelokkan, dia termasuk polar.
Ya. Yang lain gimana hasilnya? Apakah ada yang berbeda dengan hasil Sama. kimia audit? Sama semua. Udah. Sama. Berarti berdasarkan hasil percobaan uji pembelokan senyawa, hasilnya seperti ini. Ya, udah sama semua. Ya, terima kasih Aul. Silahkan di close. Selanjutnya yang mengolah data. Silakan untuk yang mengolah data. Yang pertama nomor 1 sama nomor 2 berdasarkan hasil percobaan. Siapa yang mau presentasikannya? Saya, Pak. Ya udah, siapa? Oh, Diva iya. dulu, Diva. Nanti Kayla ini. Silahkan Diva. Udah ini, Pak. Ya. Jadi nomor 1 itu larutan apa saja yang larut dalam air. Yang pertama air, etanol, asam asetat, dan aseton. Kemudian yang nomor 2 itu larutan apa saja yang tidak larut dalam air, yakni ada oktana dan karbon tetraklorida. Berarti yang larut dalam air adalah air, etanol, asam asetat, dan aseton. Yang tidak larut dalam air adalah oktana dan karbon tetraklorida. Ya. Bagaimana yang lain jawabannya? Sama. Ya. Ya, sama-sama terus. Ya, terima kasih Diva. Sekarang nomor 3 dan 4. Ya, nomor 3 dulu deh. Oh, 3 dan 4 sama ya? Ya, 3 dan 4. Kayla, silakan. Coba ya Pak ya. Nomor 3, larutan apa yang alirannya dibelokkan setelah didekatkan dengan penggaris bermuatan? Larutan air, etanol, asam asetat, dan aseton. 4, larutan apa yang alirannya tidak dibelokkan setelah didekatkan dengan penggaris bermuatan, yaitu larutan oktana dan larutan tetraklorida. Ya. Yang dapat dibelokkan air, etanol, asam asetat, dan aseton. Yang tidak dapat dibelokkan adalah oktana dan karbon tetraklorida. Iya. Saya kan sudah sama semua juga. Udah, terima kasih Kayla. Sekarang nomor 5 dan nomor 6. Siapa yang belum nih? Imara, Alaya. Saya Pak. Ya, Najma. Ya, silahkan Najma. Najma Humaira. Itu nomor 5 dan nomor 6. Kenapa? Keluar koneksi. Untuk soal nomor berapa tadi sih? Oh, 5 dan 6. Itu kan hanya disebutkan saja tuh. Nah, ya Widi. Larutan apa saja yang bersifat polar? Larutan yang bersifat polar yaitu air, etanol, asam asetat, dan aseton. Nomor 6, larutan apa saja yang bersifat polar yaitu oktana dan karbon tetraklorida. Berarti dari sini kita bisa tahu kan ciri-cirinya untuk membedakan senyawa polar sama senyawa polar berdasarkan data pengamatan dan berdasarkan hasil analisis dari nomor 1 sampai nomor 6. Kira-kira apa saja tuh ciri-ciri dari senyawa polar dan senyawa non-polar? Ciri-ciri senyawa polar yaitu larut dalam air dan dapat dibelokkan. Kalau yang non-polar? Iya, kurang jelas jawaban dari Widi, suaranya terganggu. Coba Fahim ulangi, siapa tahu nangkep apa yang disampaikan oleh Widi. Suaranya kurang jelas Pak tadi. Cuman kedengeran kalau polar itu bisa larut dalam air dan bisa dibelokkan. Sisanya nggak kedengeran. Emang itu berarti kalau senyawa polar itu larut dalam air dan dapat dibelokkan. Kalau yang senyawa non polar? Tidak larut dalam air dan tidak dibelokkan. Iya, benar. Berarti yang polar itu dapat larut dalam air dan dapat dibelokkan oleh medan magnet, sedangkan yang non polar itu tidak dapat larut dalam air dan tidak dibelokkan oleh medan magnet. Nah,
Sekarang next nomor 7 dan nomor 8. Siapa? Pak. Ya, Fauzan. Nomor 7. Mengapa medan magnet dapat membelokkan larutan polar? Senyawa polar adalah senyawa yang memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Oleh karena itu, larutan senyawa polar terpengaruh oleh medan listrik dan medan magnet. Jadi dia bisa belok. Terus kalau nomor 8, mengapa larutan polar dapat dibelokkan oleh ya, benar. Sedangkan larutan non-polar tidak. Karena senyawa-senyawa yang bersifat polar berarti mempunyai kutub, memiliki kutub positif dan negatif akibat tidak meratanya distribusi elektron, sehingga jika didekatkan magnet pada suatu senyawa polar yang mengucur, maka senyawa tersebut akan bereaksi sehingga kecurannya akan mendekat atau menjauhi magnet tergantung kutub apa yang dimilikinya. Oke, jangan di close dulu ya, biarin aja gitu. Ya, mengapa medan magnet dapat membelokkan larutan polar? Ya, senyawa polar memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Gimana yang lain? Apakah ada tanggapan atau pertanyaan atas jawaban dari Fauzan? Gimana? Pak, Ya, maksud dari tidak meratanya distribusi elektron tuh maksudnya gimana, Pak? ya. Tidak meratanya distribusi elektron. Gimana tuh, Fauzan? Maksudnya apa tuh tidak meratanya distribusi elektron tuh? Hah? Gimana? Ulangi, Kayla. Gimana tadi? Itu kan tadi yang karena polar memiliki kutub positif dan negatif akibat tidak meratanya distribusi elektron. Nah, maksud dari tidak meratanya distribusi elektron tuh apa? Gimana, Fauzan? Atau misalnya yang lain ada yang bisa bantu menjawab? Apa yang dimaksud dari tidak meratanya distribusi elektron? Nah, tidak meratanya distribusi elektron ini dalam ikatan ya. Coba silahkan dihubungkan dengan ikatan kovalen dari struktur Lewis. Kan ada struktur Lewis kan kemarin itu. Di pada maksimum udah belajar tentang struktur Lewis. Coba dihubungkan dengan struktur Lewis antara senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen non polar. Jadi gini, tadi kan ada apa? Air ya. Air itu kan air itu kan H2O kan? H2O. Sedangkan tadi apa? Karbon tetraklorida berarti apa? Ya. Cl4. Nah, CCl4 sama H2O. Gimana gambarnya dari H2O sama CCl4? Gambarnya nih. Susah banget lagi nulis di sini. Kan H-nya ada 2 berarti kan? O-nya ada 1. H itu elektron valensinya berapa tuh? 1. Oh iya, H1 ya, H1 berarti 1 ya. Kita elektron valensinya kita gambarkan X. Berarti A juga X. Ya. Kalau O berapa nih? Udah 6 kan? Nah, berarti yang dipasangkan sama kan 1 karena sama-sama ngasih 1. Penggunaan bersama pasangan elektron kan, ikatan kovalen. Nah, udah dipakai 2 nih, berarti sisanya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 buah elektron. Nah, kalau dilihat dari bentuk molekulnya, kenapa H2O ini bisa dikatakan molekul polar? Itu bisa dilihat dari bentuknya. Dengan dasarnya adalah keelektronegatifan. Ada yang masih ingat kan apa itu keelektronegatifan? Iya, apa itu keelektronegatifan? Kan sudah saya ingatkan. Kemampuan suatu unsur untuk menarik elektron. Nah, kemampuan suatu unsur untuk menarik elektron ikatannya. Nah, keelektronegatifan O kan lebih besar daripada keelektronegatifan si H, ya kan? Makanya oleh karena itu si elektron ini, elektronegatif ini akan lebih tertarik ke O, ya,
Makanya nanti akan muncul dipol. Ya. Karena O ini menarik elektron, makanya dia akan membentuk dipol negatif, sedangkan si H akan membentuk dipol positif. Nah, paham kan? Kenapa si O negatif, kenapa si H positif? Paham nggak? Karena si O memiliki elektronegatifan yang lebih besar daripada H, maka elektron ikatan ini ya, elektron ikatan ini akan lebih tertarik ke O. Inilah yang disebut senyawa kovalen polar. Karena membentuk dipol positif dan dipol negatif ya. Atau kata lainnya dipol, dua kutub positif dan kutub negatif. Ya, molekul yang memiliki dipol ini itu disebut senyawa polar. Sampai sini paham? Paham? Paham. Sekarang yang kedua, CCl4. Berarti kan C-nya ada 1, Cl-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. CCl4, C-nya 1, Cl-nya 4. Elektron valensi C berapa nih? Struktur Lewisnya. Elektron valensinya berapa? C karbon. Karbon nomor atomnya 6. Elektron valensinya berarti 4. Untuk karbon kita kasih X. Ya. Kalau si Cl elektron valensinya? 7. Ya, 7. Gampang ya. Antara C sama Cl kira-kira lebih elektronegatif mana? Elektronegatifnya lebih besar mana? Lebih besar Cl. Nah, oleh karena itu, maka pasangan elektron ikatan ini akan tertarik ke Cl. Yang ini juga akan tertarik ke Cl. Ini juga tertarik ke Cl. Ini juga tertarik ke Cl. Nah, karena semuanya tertarik ke Cl, berarti kan nanti akan ada kutub positif, si C yang kutub positif, si Cl kutub negatif ya kan? Nah, tapi pada kasus CCl4 ini kan semuanya itu dikelilingi oleh si C ini dikelilingi oleh 4 buah Cl. Berarti kan karena sama-sama narik ke atas, ke kanan, ke kiri sama ke bawah, maka dari itu bentuk molekul dari si CCl4 ini akan simetris. Nah, kalau bentuknya simetris, makanya dia akan bersifat non-polar ya. Atau ciri yang lainnya, kalau ini kan H2O dan CCl4 kan ini kan tersusun lebih dari 2 atom. Kalau tersusun dari lebih 2 atom, kita lihat saja atom pusatnya ya. Di sini ada H2O. Kita bisa lihat atom pusatnya itu yang O. Ya, diapit oleh 2 buah H. Masih kedengaran nih suara saya nih? Ya. Diapit oleh 2 H ya. Nah, kalau atom pusatnya itu memiliki pasangan elektron bebas, ini namanya pasangan elektron bebas nih. Nih, pasangan elektron bebas nih. Pasangan elektron bebas. Nah, kalau atom pusat memiliki pasangan elektron bebas, maka dia termasuk senyawa polar. Untuk yang CCl4. Kalau tadi atom pusatnya itu kalau yang CCl4 atom pusatnya itu si C kan? Ya. Diapit oleh 4 buah Cl. Kita lihat atom pusat si C. Si C kan elektron valensinya 4. Dan keempat-empatnya itu digunakan untuk membentuk ikatan dengan Cl ya kan? Jadi ada 4 buah Ci. Ada 4 buah Pi, pasangan elektron ikatan di sini. Nah, kalau atom pusatnya itu tidak memiliki pasangan elektron bebas, ya, kalau atom pusat tidak memiliki pasangan elektron bebas, itu termasuk senyawa non-polar. Silahkan, ada yang mau bertanya lagi?
Pak, bagaimana yang molekul dui atom? Oke. Untuk yang dui atom. Contohnya adalah H dengan Cl. H dengan Cl. Ya. H dengan Cl. Terus kalau yang ini adalah H2. Berarti kan H dengan H. Nah, karena ini atomnya berbeda, otomatis elektronegatifnya juga beda kan? Antara H sama Cl, ini akan lebih kuat si Cl. Iya, Cl. Oleh karena itu, akan membentuk dipol. Berarti si Cl akan membentuk dipol negatif, si H akan membentuk dipol positif. Ya kan? Karena ketariknya ke Cl kan? Kalau ketariknya ke Cl berarti si Cl yang dipol negatif. Nah, kalau ada dipol gini, berarti kan tadi senyawa kovalen polar. Antara H sama H. Otomatis nilai elektronegatifnya sama kan? Karena dia sama-sama dua atom dari unsur yang sama kan, H sama H. Berarti elektronegatifnya sama. Maka dari itu tidak akan terbentuk dipol. Oleh karena itu, ini disebut senyawa kovalen non-polar. Sampai sini jelas? Jelas. Nah, Oke, kalau udah jelas, setelah kita menganalisis dari data pengamatan tersebut, silahkan yang mau memberikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. kesimpulannya yaitu senyawa polar adalah senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antar elektron dan unsur-unsurnya. Hal ini terjadi karena unsur yang berikatan tersebut mempunyai nilai keelektronegatifan yang berbeda. Ya udah, Kaila silakan nambahkan. Ya, terima kasih Aulia. Senyawa nonpolar yaitu senyawa yang tidak dapat terlalu dalam air. Senyawa ini tidak memiliki kutub positif dan negatif akibat meratanya distribusi elektron, sehingga senyawa ini tidak terpengaruh oleh medan magnet. Pada senyawa ini, unsur yang berikatan mempunyai nilai keelektronegatifan yang sama atau hampir sama. Selain itu, senyawa nonpolar tidak memiliki pasangan elektron bebas atau PeB. Itu salah di sini apa? Saya nulisnya malah PEI. Senyawa nonpolar tidak memiliki pasangan elektron bebas di mananya? Pada atom pusat. Iya, pada atom pusatnya. Ya udah. Ya, terima kasih Aulia dan Kaila yang telah memberikan simpulan. Akhirnya selesai juga pembelajaran kita ada hari ini tentang kepolaran senyawa. Apakah masih ada yang bermasalah tentang kepolaran senyawa? Ataukah sudah pada bisa semua untuk membedakan senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen non-polar? Bagaimana? Bisa. Ya, sudah bisa, sudah jelas semua ya, clear ya. Ya, silahkan kerjakan soal di kuisis. Di situ ada 5 soal, masing-masing soal waktunya 3 menit. Siap ya, saya share kodenya ya. Kegiatan pembelajaran berikutnya, sebenarnya materinya udah selesai. Paling kita hanya akan membahas pembelajaran berikutnya itu tentang bentuk molekul. Jadi silahkan dibaca dulu materinya tentang bentuk molekul. Itu pertemuan terakhir kita yaitu tanggal 30 hari Senin sebelum UAS ya. Jadi minggu depan itu kita akan bahas tentang bentuk molekul dan kisi-kisi soal PAS. Ya, hari Senin. Berarti hari Senin masih masuk Pak minggu depan. Tanggal 30. Karena kan libur. iya, karena UASnya itu hari Selasa mulainya tanggal 1. Ya udah. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Ya, tadi siapa yang mimpin? Adit ya? Ya udah, silakan tutup dengan doa dulu. Mari teman-teman sebelum mengakhiri pelajaran kimia, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Adit.
Sekian pembelajaran untuk hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-harinya ya, tentang senyawa kovalen, polar, dan non-polar. Terima kasih juga atas kerjasamanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.